Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji ngan syukur marikeh gitanyo saban-sabi urongan malam yang tajak bek tua tapu jopo sidro tu Allah. Menansit selawat dan salam kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga gitanyo rakyat Aceh, Ban Sigom Aceh senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan. Dan hana tua sit salim ke ado-adolung dan kepada alim ulama yang tinggal siro sapat tu citip uro sabi tam nak doa kepada ulama gitanyo tinggal siro sapat tu di bumau Aceh yang gitanyo muliakannya. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam paling mulia ke urang raun Bandung. Salam merdeka limang bahwate yang hana putuk-putuk gegetanyo. Semoga Allah Subhanahu wa taala dipermudah segala rezeki untuk gegetanyo urang Aceh yang na di provinsi Aceh Darussalam yang getanyo cintainya. Dengan segala hormat, pada sore yang berbahagia ini, hari yang cerah, saya ingin menyampaikan tentang sedikit permasalahan dengan adanya berita Serambi Indonesia yang dikeluarkan pernyataan oleh Kadisdik dengan bunyi tak mampu vaksinasi, siswa silahkan mundur, katanya. Sekali lagi, Serambi Indonesia, seorang Kadisdik menyatakan tak mampu vaksin, artinya tak mampu vaksinasi, siswa silahkan mundur, katanya. Salam hormat kepada Pak Kadisdik yang kita banggakan. Selaku orang yang mempunyai keahlian, seharusnya Anda tahu negara kita ini adalah negara demokrasi. Tak boleh dipaksa-paksa. Jika kita mengenali HAM, maka kita tidak perlu memaksa siapapun, baik pun siswa. Siswa itu rakyat kita juga. Kalau tidak mau, tak usah dipaksa. Pemaksaan itu adalah ibarat seperti kita menjajah bangsa sendiri. Itu perlu dipejamkan oleh rakyat kita ini. Siapapun, baik pun adik-adik kita, siswa, karena kita punya juga keluarga. Seharusnya kita melindungi. Dan kita minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Joko Widodo, selaku Kepala Negara Wilayah Negara Kesatuan NKRI, untuk benar-benar menindaklanjuti setiap ada pemaksaan yang dilakukan siapapun pemimpin yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Jika rakyat tidak mau, jangan dipaksakan. Itu harapan kami. Saya selaku rakyat biasa yang selalu memberi pendapat supaya bangsa kita, bangsa sendiri, jangan ada pemaksaan persoalan apapun yang ada di dalam negara kesatuan NKRI. Namun walau bagaimanapun, terkadang kita heran juga, sebagian rakyat tapi tidak mau, tapi dia mau. Jadi harus kita salahkan siapa?
permasalahan ini. Apakah kita salahkan pemerintah? Apakah kita salahkan rakyat? Kita tidak tahu. Hanya tergantung kepada rakyat sendiri. Tapi yang intinya, kita rakyat berhak menolak dan tak berhak dipaksa. Pemaksaan adalah penjajahan. Negara kita adalah negara demokrasi, negara hukum. Kenalilah HAM. Kalau dipaksa itu melanggar HAM. Begitu juga di Provinsi Aceh. Saya selalu mengajak rakyat, mari kita betul-betul untuk memikirkan masa depan kita yang ada di Provinsi Aceh. Kita tidak bisa dipaksa, tetapi terkadang rakyat sendiri. Makanya kita tidak tahu mau salahkan siapa dalam persoalan ini. Saya selalu mengikuti hal-hal yang ada di Provinsi Aceh yang kita banggakan ini. Dan teman-teman banyak, sudah berapa hari, berapa malam minta saya untuk memberi saran persoalan pemaksaan vaksinasi yang disampaikan oleh Kadisdik. Jika tidak mampu vaksinasi, maka siswa silakan mundur, katanya. Banyak teman-teman, bukan 10 orang, bukan 1000 orang, ini enggak bohong saya. Banyak teman-teman untuk meminta pendapat dan untuk berbicara dengan tegas kepada saya, tapi saya sudah menilai, mengikuti semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah dan rakyat. Terkadang rakyat sendiri karena uang, bupeng, yepeng bansos her tuh ribe, tak kena mertuh ribe, rela, takut tidak dapat uang bansos. Itakut hanam tu mepeng bansos, lunyai kelong. Jadi gutanyo hana tatu ho tak salah yang terbetul je. Adi hana tatu ho salah tanya. Jadi pada intinya kita serahkan semua kepada rakyat dan teman-teman kita. Yang penting yang tidak mau tidak bisa dipaksa. Kita punya hak. Kita rakyat punya hak. Yang tidak mau jangan dipaksa. Akan membahayakan. Jangan ombrak-ambrik bangsa sendiri. Jangan otak-atik bangsa sendiri. Contoh kayak video anak di bawah umur, anak sekolah. Betapa geramnya kita lihat. Begitu menjerit dengan tangisan keras, tapi dipaksa. Entah suntik apa kita tidak tahu. Dipaksa anak di bawah umur itu dipegang oleh gurunya. Itukah demokrasi? Itukah akhlak mereka? Di mana pemimpin? Apakah memang pemimpin sengaja seperti itu? Tidak ada tindakan sama sekali. Itu anak di bawah umur. Suntik apapun dia. Kalau misalnya meninggal, maka guru itu tidak tanggung jawab. Maka abang-abangku, saudara-saudaraku sekalian yang ada di Provinsi Aceh, suku manapun kalian, jangan biarkan anak kalian dipaksa. Jika ada anak kita dipaksa, bertindaklah. Karena tidak ada yang tanggung jawab. Biarlah kita yang mati demi untuk membela anak kita. Juga anak kita rela mati untuk membela kita di kelak dia dewasa. Karena harta kita adalah anak. Harta anak adalah orang tuanya. Anak adalah harta kita dunia dan akhirat. Anak adalah harta kita yang siap mengorbankan jiwa raganya, darahnya untuk disumbangkan untuk membela orang tuanya. Begitu juga kita. Apapun yang terjadi untuk anak kita, jangan pernah takut. Jika kita sayang kepada anak, karena anak itu adalah surga bagi kita juga. Dan kita surga bagi anak. Dengan akhlak kita sendiri, bagaimana pembawaan kita, maka surga akan menanti kita. Dan juga kepada pemerintah dan pemimpin yang ada di Aceh, siapapun dia, jangan paksakan rakyatmu sendiri jika tidak mau.
Dan rakyat begitu juga. Jangan pura-pura tidak mau, takut tidak ada kena uang tunjangan bansos. Setelah itu beginilah begitulah. Tapi karena kejaran uang itu, takut kalian tidak dapat, seakan-akan uang itu bisa menghidupi kalian bertahun-tahun seumur hidup kalian. Padahal tidak. Uang itu tidak cukup untuk kalian, tapi kalian akan kerja lagi. Habis uang itu kan 300, kita taruhlah 600. Bisakah kalian makan itu bertahun-tahun dengan uang itu? Adakah uang itu setiap bulan? Tidak ada. Tidak cukup pun. Tidak cukup. Makanya kita tidak tahu salah siapa ini. Kita menyalahkan pemerintah, tidak mungkin. Kita salahkan rakyat, tidak mungkin. Terkadang rakyat sendiri suka. Tapi yang intinya, yang tidak mau suntik vaksin, jangan dipaksakan. Itu aja. Ini negara demokrasi. Bukan negara penjajah, negara kesatuan NKRI ini. Tapi negara demokrasi. Negara punya hukum. Negara melindungi bangsanya sendiri. Di seluruh negara melindungi bangsanya sendiri. Yang tidak melindungi bangsanya sendiri, itulah penjajah yang ingin menghabisi bangsanya sendiri. Ini pendapat, bukan penghinaan dan kritikan kepada setiap pemimpin yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan NKRI. Hai bangsaku, bersatulah semuanya untuk kita memperkuatkan barisan kita di seluruh wilayah negara kesatuan NKRI. Kita tidak bisa dipaksa-paksa. Kalau dipaksa kita berhak melawan. Itu hak kita. Kita rakyat. Punya wewenang juga kita. Punya hak bicara kita. Itu intinya. Dan juga adik-adikku, siswa ataupun siswi, bersatulah kalian. Jika kalian tidak mau, tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Kalian punya hak melawan. Kalian darah-darah pemberani di seluruh negara wilayah kesatuan NKRI ini. Adik-adikku, siswa dan siswi. Siapapun yang memaksa, jika kalian tidak mau, berhak kalian melawan. Itu saran daripada saya. Kita mempertahankan harga diri kita, jati diri kita, akhlak kita, marwah kita. Jangan pernah gentar untuk menghadapi apapun yang terjadi, meski nyawa taruhan. Itulah inti kehidupan di negara kita ini. Negara seakan-akan semakin kacau balau negara kita. Pemimpin seakan-akan telah mengabaikan semuanya hukum-hukum di negara kita ini. Lihat selama ini, kita lihat bermacam-macam kejadian di negara kita ini. Di Papua kacau, di sini belum selesai, di sana belum selesai. Apa yang diinginkan pemerintah ini? Dan apa yang diinginkan kepada bangsa ini oleh pemimpin di negara kesatuan ini? Bukan malah menyelamatkan bangsanya, malah ada pemaksaan lagi. Tak boleh seperti itu. Kita juga punya saudara dari adik-adik kita, siswa. Kita tidak mau dipaksa-paksa saudara kita yang tidak mau. Karena banyak teman-teman yang menginginkan bukan untuk melawan pemerintah, tapi ini mengkritik supaya pemerintah benar-benar untuk menindaklanjuti apa yang telah terjadi. Dan juga pihak aparat keamanan semoga dapat menindaklanjuti setiap ada pemaksaan, baik pun termasuk judi dan narkoba, baik pun judi online. Mudah-mudahan segera dibasmi di wilayah negara kesatuan NKRI, supaya anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kesesatan bangsa kita yang ada di negara kita ini. Sekian dari saya, tanggapan saya dan saran daripada saya kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya katakan, marilah bersatu bangsa kita di seluruh wilayah negara kesatuan NKRI, supaya kita memperkuatkan barisan dan kita tidak berhak dipaksa. Itu hak kita.
Kita berhak mempertahankan jati diri kita dan harga diri kita. Semoga pemimpin membuka mata dan hatinya supaya melihat bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam hormat.